berdoa. Silahkan ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Semoga apa yang nanti kita pelajari ini bisa bermanfaat ya. Bu Aski presensi dulu. Adi Nur Prasetyo. Hadir. Anissa. Berkah. Hadir. Tilis. Hadir. Ulum. Hadir. Zahra Nur Aulia. Hadir. Ya, kita memang pinjam kelas 11 ya, tapi kalian kelas berapa? 1. Iya. Nah, ini setelah kita melakukan minggu lalu, kita sudah materi apa? Membahas materi apa? Gambar alam benda. Di situ ada apa saja? Kemarin sudah saya jelaskan pengertian, kemudian sudah saya jelaskan unsur-unsur ya? Iya. Apa saja unsur-unsur seni rupa? Coba siapa yang bisa maju menuliskan ke depan? Nih. Ya, siapa yang bisa? Ya, silakan. Bisa. Coba dibaca Yusa. Yang pertama ada titik, garis, ruang, bidang, tekstur, warna, dan gelap terang. Ya, benar. Apa benar? Ya, jadi minggu lalu Bu Aski sudah menjelaskan materi tentang menggambar alam benda. Ya, itu sudah saya jelaskan unsur-unsur menggambar ya. Nah, kali ini hari ini itu juga kita akan mempelajari menggambar alam benda, tapi fokusnya ke prinsip dan prosedur. Minggu lalu sudah Bu Aski beritahu ya materi kita pada pagi hari ini. Ya, Bu Aski uji dulu pemahaman kalian tentang prinsip dan prosedur. Silakan perhatikan gambar tersebut. Gambar yang kanan dan yang kiri ya. Manakah yang lebih menarik menurut kalian? Dan tuliskan di buku. Alasannya apa? Gambar yang A ini ya. Yang A yang ini. Yang B ini. Nah, ini mana yang lebih menarik menurut kalian? Waktunya 2 menit saja ya. Ini hanya untuk menguji pemahaman kalian. Semalam beneran sudah membaca apa enggak nih? Menurut saya gambar yang menarik itu gambar yang
pencairannya juga sudah bagus gitu ya. bagus ya. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Devi. Satu lagi saya mau tanya yang cowok. Barka. Ya. Mana gambar yang menurut kamu paling bagus? Yang menurut saya paling bagus itu gambar B, karena pada gambar tersebut dibuat dengan mempertimbangkan komposisi dan proporsi, dan juga adanya unsur pencahayaan di gambar tersebut. Iya, benar sekali ya. Berarti sudah belajar semua ya semalam ya. Tepuk tangan untuk kita. Ya, kita akan membahas tentang gambar alam benda. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, ya, diharapkan kalian itu dapat membuat gambar alam benda sesuai dengan prinsip-prinsip menggambar dengan tepat. Serta yang kedua, dapat membuat gambar alam benda sesuai dengan prosedur. Prosedur itu apa sih? Langkah-langkah ya. Nanti penilaiannya ada pretest seperti biasa ya tadi. Sudah pretest, kemudian ada penilaian sikap, ada keterampilan berupa produk yang nanti dihasilkan. Kita itu akan melakukan proyek kecil-kecilan pada pagi hari ini ya. Kemudian ada post test dengan KKM 75. Ya. Nah, materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip menggambar alam benda. Coba diperhatikan videonya. Hello Peanuts Gang, desain rumah seharusnya dibuat dengan konsep matang yang keren dan elegan ya. Tapi kalau desainer rumah yang akan kita bahas kali ini justru bisa dibilang gagal total. Penasaran kan seperti apa? Yuk deh langsung aja kita bahas. Inilah desain rumah paling gagal yang pernah dibuat. Oh iya nih, bagi kamu yang belum subscribe ditekan dulu ya tombolnya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga guys untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu. Karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Bathtub depan tangga. Biasanya kamar mandi kita Maaf ini speakernya sepertinya kelas ini lagi rusak ya, jadi enggak terdengar. Iya. Lampu. Ya, coba kalau diperhatikan tadi. Nah, nih, tadi lampunya itu posisinya sudah dikasih lingkaran, tapi posisinya malah di perseginya. Itu kaidah proporsionalnya ada nggak? Posisinya tidak. Makanya itulah manfaat kita belajar pada pagi hari ini, yaitu agar kalian selain nanti pas menggambar itu kalian tepat proporsinya, komposisinya, jadinya gambarnya estetis. Lebih lanjutnya nanti manfaatnya adalah ketika kalian mendesain. Nanti mau pada bikin rumah sendiri-sendiri toh? Nanti ketika mendesain itu kalian sudah memperkirakan bentuk-bentuknya, terus fungsinya itu sudah proporsional dan komposisinya sudah baik. Ya. Nah, prinsip-prinsip dalam menggambar itu ada apa saja? Komposisi, proporsi, perspektif, dan pencahayaan. Ya, ada komposisi, ada perspektif, ada proporsi, ada pencahayaan ya. Pencahayaan di sini nanti kaitannya adalah dengan gelap terang. Ya. Nih, komposisi coba diperhatikan ke depan. Komposisi simetris. Komposisi simetris itu berarti
ditarik garis imajiner ya, kita imajinasikan, itu kalau ditekuk dia akan ketemu sama kanan kirinya ketemu. Tapi kalau asimetris ketika ditarik garis ke atas ya, dari bawah ke atas, dia tidak akan bertemu, dan jodoh ya. Ini kalau asimetris. Kemudian ada prinsip proporsi. Proporsi itu adalah kesebandingan. Tadi kalau komposisi itu pengaturan tata letak objek. Kalau proporsi itu kesebandingan. Kesebandingan antara objek yang satu dengan yang lainnya. Ataupun dengan objek yang akan kalian gambar dengan kertas gambar kalian. Nih Bu Askin kasih contoh. Nih ya. Kalau proporsional, ketika kertasnya seperti ini, gambar kalian itu pas di tengah. Itu proporsional. Tapi kalau tidak proporsional, kertasnya seperti ini, gambarnya terlalu besar. Itu tidak proporsional ya. Iya. Ataupun gambar kalian terlalu kecil, itu juga tidak proporsional. Walaupun komposisinya mungkin sudah ditata sedemikian rupa, sudah bagus, tapi kalau proporsinya tidak baik, maka gambarnya tidak akan maksimal. Ya, coba bayangin kalau kita nata rumahnya ukurannya 3x4. Kamu beli beli misalnya tempat tidurnya ukurannya lebih besar daripada ruangannya, gimana caranya dia bisa masuk, ya nggak? Iya. Nah, itulah proporsi. Jadi kesebandingan antara objek dengan objek maupun dengan kertasnya. Ya, jelas? Ketika menggambar kamu harus memperhatikan ini. Kemudian perspektif. Perspektif itu apa sih? Cara pandang kita terhadap objek yang mana semakin objek itu jauh dari mata kita, maka akan terlihat semakin kecil. Kalau semakin dekat dengan kita, semakin besar. Ini ya, ada sudut pandang mata kita arahnya di mana? Apakah di atas objek? Di tengah-tengah nih ada penjelasannya. Nanti penjelasan lebih lanjut ketika kita belajar gambar perspektif. Yang jelas nanti kalau kalian kan gambar alam benda ya, ada bentuk kubusnya nggak? Ada. Gambar kubus itu diperhatikan perspektifnya. Jangan sampai ketika menggambar kubus kok cuma kotak biasa. Ini harus ada perspektifnya ya. Lihat dari mana dulu? Kamu tarik garis pertama, kemudian titik lenyapnya itu di mana? Ya, kayak di gambar di sini ya, di materi ini. Titik lenyapnya misal di sini, kanan kiri. Nah, ini tarik ke sana. Ini juga. Ini juga. Nah, semuanya. Nanti baru dikasih garis. Sudah jelas? Sudah. Kemudian selanjutnya ada pencahayaan. Pencahayaan itu kamu ketika sudah mengkomposisikan objek, kemudian membuat sketsanya, lalu kalian akan mengarsir. Nah, itu yang pertama-tama dilakukan adalah menentukan pencahayaan. Benar sekali ya Fauzan ya, menentukan pencahayaan dari arah mana datangnya cahaya. Yang terlihat, yang dapat cahaya maka dia digambar lebih terang. Yang ketutupan atau di belakang tidak mendapatkan cahaya maka ada yang terhighlight ya, ini tersorot, kemudian ini yang tertutup cahaya ya. Kemudian ini ada midtone. Jangan sampai ketika kalian membuat arsirannya itu garis. Ini harus ada perpindahan antara gelap ke terangnya. Jelas? Kemudian Bu Askia akan menjelaskan prosedur menggambar alam benda. Nih, prosedur menggambar alam benda itu dimulai dari menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya sudah dibawa ya? Nah, nanti Bu Askia akan menilai kalian itu melakukan proyeknya ini sesuai nggak dengan urutan di prosedur.
Gambar alam benda bisa kalian lihat di video YouTube Bu Aski. Bu Aski sudah membuatkan tutorialnya nih ya. Coba dibuka ya. Nah ini coba diperhatikan. Prosedur menggambar bentuk atau menggambar alam benda. Yang pertama tentukan objeknya terlebih dahulu. Setelah menentukan objek, membuat sket awal. Ya, membuat sketsanya. Oh, kalau bentuknya kubus diperhatikan perspektifnya. Ya, namanya skets itu masih tipis-tipis, jangan langsung tebel. Nanti ngapusnya susah, jadi rusak nanti ya. Kertasnya. Harusnya ini ada suaranya, tapi karena ternyata rusak jadi harus. Lalu kita membuat bola. Itu juga kalian itu memperkirakan dulu bentuk globalnya.
objeknya, benda-bendanya itu sudah kalian bawa ya? Alam benda sudah paham kan? Jangan sampai nanti gambarnya jadinya wajah. Itu bukan alam benda, itu gambar model ya. Iya. Nih, apa saja sih objek-objek alam benda itu? Ada apa saja? Bola, kubus, kerucut, lampu. Ya benar. Nah, nanti dilakukan secara berkelompok itu menatanya saja. Menatanya secara berkelompok, tapi nanti prosesnya sendiri-sendiri. Gambarnya dibuat sendiri-sendiri. Di atas kertas A3. Ya. Kemudian menggunakan kertas, pensil, dan penghapus. Secara berkelompok itu cuma untuk menata objeknya ya. Menata objeknya. Waktu pengerjaannya 50 menit. Sebelum kalian ke kelompoknya, Bu Aski jelaskan dulu ini desain proyeknya. Desain proyeknya adalah yang pertama menyusun tata letak objek, kemudian yang kedua membuat sketch, lalu mengarsip, kemudian membuat detail tekstur dan mempresentasikan hasilnya. Waktunya, penjadwalannya ini ada di bawah. Jadwal pelaksanaannya yang pertama menyusun tata letak objek 5 menit. Cukup nggak? Cukup. Lagi ya. Kemudian membuat sketch 15 menit. Cukup? Cukup. Kemudian mengarsip, memberikan tekstur detail-detail itu biasanya lama ya. Waktunya 30 menit. Cukup ya? Cukup. Oke, setuju berarti. Kemudian mempresentasikan hasilnya itu 10 menit. Itu waktu maksimalnya ya, bisa lebih cepat, lebih baik. Yang penting ketika mempresentasikan itu secara jelas dengan bahasa yang lugas. Ya, silakan menuju kelompoknya masing-masing. Sudah dibentuk kan kelompoknya ya? Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, ini saya bagikan LKPD beserta kertas gambarnya ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang kertasnya kurang? Iya. Semua ya sudah mendapatkan kertas semua. Silakan ditulis namanya terlebih dahulu. Namanya ditulis, kemudian kelasnya.
Ini kalau komposisinya seperti ini benar nggak kira-kira? Nah, harusnya ini, ya. Karena ini kan kamu objeknya itu tinggi, ya. Lanjut. Jangan sampai objek antara satu dengan yang lainnya itu memisah-misah ya. Itu gimana caranya? Komposisinya itu biar enak dipandang, estetis. Jangan terpisah-pisah, menyatu. Membuat sketsanya 15 menit, tinggal 5 menit lagi ya waktunya ya. Waktu pembuatan sketsa sudah selesai, jadi saya nilai ya sketsanya ya. Ya Bu. Kalian lanjutkan pembuatan arsiran. Tentukan dulu apa datangnya cahaya ya. Kalau datangnya cahaya sudah ditentukan, terus mengarsir. Waktunya itu sesuai dengan jadwal adalah 3
Ada yang mengalami kesulitan? Kalau sulit Bu, sulit banget Bu ngarsirnya Bu itu mah. Banyak banget Bu yang diarsir Bu. Waktu untuk mengarsir hanya tinggal 15 menit lagi. Waktu mengarsir hanya tinggal 15 menit lagi ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya semangat semangat. Capek nggak tangannya? Capek. Kita lakukan ice breathing dulu ya, adik. Stop dulu menggambarnya. Angkat tangannya. Berdiri. Ya. Angkat tangannya, putar. Ya. Nah, goncang-goncangan. Sudah lebih rileks? Kalau sudah lebih rileks, silakan dilanjutkan mengarsirnya. Nah, ya waktunya 5 menit lagi loh. Setelah itu Bu Aski undi ya. Kelompok 1, 2, 3, 4,
Sudah semua? Waktunya tinggal 2 menit loh. Tinggal 2 menit. Oh ya, ayo.
izin bertanya kepada kelompok 2, kesusahan kalian dalam menggambar itu apa? Nah, tepat banget kesulitan kita dalam menggambar selain dari waktu hanya 30 menit, kita juga bingung dari arsiran sama bayangannya itu yang belum sempurna. Sulit sih. Sulit berarti kalau menurut kelompok 2 adalah mengatur dari menentukan arah bayangan. Iya. Ya. Dan cukup? Cukup, tepuk tangan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Yang tadi maju kedua. Silakan maju. Untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil
komposisi, baik asimetris maupun simetris. Yang kedua itu ada proporsi atau perbandingan. Yang selanjutnya ada perspektif atau sudut pandang atau posisi mata kita terhadap suatu objek. Selanjutnya yaitu pencahayaan, di mana tahap kita untuk menentukan sisi mana yang mendapatkan cahaya dan sisi mana yang lebih gelap. Ya, tepuk tangan dulu. Oh, ini mau menambahkan. Ya. Silakan, Fauzan. Terus di sini ada juga kita mendapatkan cara prosedur dalam menggambar. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan, terus menata objek, terus menentukan arah cahaya, mengarsip sesuai datangnya cahaya. Setelah itu, oh iya, jadi ada kelupaan setelah menentukan cahaya itu membuat sketsa. Sebelum membuat sketsa. Saya membuat sketsa, menentukan cahaya, yang terakhir. Membuat dan menambahkan tekstur pada gambar. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan. Kalau sudah kita lakukan post test ya. Kita lakukan post test, silakan scan barcode yang ada di depan. Kita lakukan tes pemahaman kalian terkait materi pada setiap hari ini. Hasil karyanya nanti dikumpulkan ya. Waktunya adalah 5 menit. Cukup 5 menit. Ya, dikerjakan. Waktunya tinggal 1 menit ya, Nak. Dalam mengerjakan proses. Di situ ada 5 soal, gampang-gampang, tenang saja. Kalau tadi sudah mendengarkan dan mempraktekkan dengan baik, pasti nilainya 100. Ya, waktunya sudah habis. Coba Bu Asti cek dulu ya. Nilainya langsung dapat kan? Langsung terlihat ya nilainya ya. Iya. Adi dapat nilai berapa di? Dapat 90. Lis dapat nilai berapa, Lis? 100. Apakah ada yang mendapatkan nilai kurang dari 75? Iya. Berarti proyek yang kita lakukan hari ini sukses ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya akan melakukan refleksi pembelajaran. Setelah kita sudah menyelesaikan proyek dari pertama ya, kita sudah mendesain proyeknya, waktunya sudah kita desain juga. Ini refleksi pembelajaran. Siapa yang bersedia melakukan refleksi pembelajaran kita pada siang hari ini? Ya, silakan diri. Perusahaan saya setelah menyelesaikan proyek ini adalah kalau udah menarik, maka pendidikan saya lebih tertata untuk menyelesaikan proyek yang kami dapat. Pasti nggak dengar nggak yang di sana? Iya. Bisa berdiri. Ya, berdiri. Perusahaan saya seru dan menarik, pendidikan saya lebih tertata untuk menyelesaikan proyek yang kami dapat. Kalau kendala-kendalanya apa nih? Kendalanya tadi adalah kendala waktu sama dalam mengakhir kesulitan dulu. Kesulitan dalam mengakhir sama ya teman-teman semua. Iya. Ya, terima kasih. Kalian senang nggak? Senang.
Di tempat duduk siap. Berdoa mulai.